Cok. Ya udah. Banyak Ini suku masak ya, gue masak serius ya. kepada bapaknya yang di surga. Iya, aku serius gue masak ya. Aku panggil kau Namboru. Udah silakan Namboru. Kalau memang makin Yesus bencong naik ke kau. surga, nah kan salah lagi aku. Iya, biasa bencong kayak gitu. Ya udah. Bencong Panggil itu Tungki memang aja lah. laki-laki Namboru. Ya udah, jadi panggil apa? Tungki aja ya. Panggil aja aku masak. Tungki aja. Ya udah Tungki, silakan Tungki. Kasih datanya di mana Yesus secara eksplisit menyatakan dia naik ke surga. Silakan Tungki. Saya pergi kepada bapakku untuk menyediakan rumah. Datanya di mana Tungki? Itu rumahnya masih KPR atau sudah lunas itu rumahnya? Oke. Datanya di mana? Sabar. Jadi gue masak ini Bang Paro, dia ada masa-masa datang bulannya, janganlah agak sensitif dia memang. Tadi malam kayaknya habis dikejar bencong dia. Mungkin nggak bayar dia mungkin Bang. Kejar sama bencong. Apakah arti kata-kata yang sia-sia itu bagi Muslim? Bang, kami ini penganalisis. Kenapa kau marah-marah? Mungkin kau dikejar bencong, Nggak jadi ada kami saya marah. hati-hati. Jadi Enggak, kata Yesus. aku cuma ngasih tahu Bang Paruk, jangan keluar malam Bang Paruk, nanti kau dikejar bencong Bang, kayak gue masak. Aku cuma ngasih tahu itu. Ada manfaatnya. Dengarkan baik-baik ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab Bapaknya Yesus itu ada di surga. Yang saya tanyakan apa tadi Dinda? Dinda lagi. Tungki, apa yang saya tanyakan? Ya Yesus Yang saya pergi kepada bapaknya. Ya saya tanyakan, di mana datanya? Saya eksplisit Yesus mengatakan dia ke surga. Oh, maksudnya gitu. tulisannya ini Budi Kiki, maksudnya gitu. Tulisannya ini Bukan Budi gitu. Bukan ini Budi loh Tungki. Jadi Yesus berkata pergi kepada bapaknya yang di surga. Iya, alamat bapaknya di mana? Di Marindal kek, di Tembung kek. Mana surga? Di Yohanes 14. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak Yohanes tempat. 14. Di dalam Yohanes 14 nomor 2. Sebab aku tidak ada di situ tertulis kata-kata surga. Sebab bapaknya Yesus ada di surga. Saya baca ya, Yohanes 14 2-nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Bapaknya pengusaha properti rupanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu properti atau gimana ya? Rumah hobbit. Jadi bapaknya Yesus itu ada di surga. Mana? Di sini nggak ada kata-kata surga di Tengok Dinda. Matius 7:21. Hah? Matius 7:21. Dinda, Matius 7:21 mengatakan, ya, orang-orang yang masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang mengikuti kehendak dari Bapa. Artinya gini, Bapakku yang di surga. Ini bapaknya Yesus di surga. Yang saya tanyakan bukan bapaknya Yesus, tapi Yesus. Iya, Yesus pergi kepada bapaknya yang di surga. Mana datanya, Dinda? Kan saya lihat Yohanes 14 ayat 2. Nggak ada bunyinya seperti itu. Nggak begitu bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Di situ tidak ada satu narasi pun yang mengatakan bahwasanya Yesus naik ke surga. Tidak ada, Dinda. Yang saya tanyakan, di mana datanya? Secara eksplisit Yesus mengatakan dia naik ke surga. Nanti dulu lah kau telan dedakmu itu. Aduh. Dinda gue masak. Dinda. Nyungsep dia ke gue. Halo, apa? Kan Di dalam Yesus berkata bapaknya ada di surga. Saya nggak nanya bapak
Yesus. Yang saya tanyakan Yesus. Jadi Yesus pergi kepada bapaknya. Terus kayak mana? Di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga ke tempat bapaknya? Di mana? Kan sebilang Yohanes 14 ayat 2. Di dalam Yohanes 14 nomor 2 nggak ada kata-kata surga. Dia kan bapaknya. Masa kayak gitulah lolanya otakmu? Bah. Yang saya Bapaknya tanyakan, Yesus ada di surga. Dinda. Saya nggak tanya alamat bapaknya. Yang saya tanya alamat anaknya. Sama Iya, halnya Yesus kayak alamatku. pergi kepada bapaknya. Iya, saya tanyakan, saya tanyakan di mana datanya Yesus naik ke surga. Saya tidak bertanya Yesus di mana pergi datanya kepada Yesus bapaknya. pergi ke bapaknya. Saya nggak Yesus tanya pergi Yesus kepada itu bapaknya. masih- Ya Allah. Saya nggak tanya itu, Dinda. Yang saya tanyakan di mana datanya secara Ya kan bapaknya kan di surga. Bapak siapa? Bapaknya Yesus ada di surga. Bapaknya pergi ke Yesus ada di surga. Yesus Oke, pergi mana kepada datanya? bapaknya. Di mana datanya Yesus mengatakan bapaknya di surga? Kan saya bilang tadi Matius 7 ayat 21. Oke, kita baca ya Matius 7:21. Ini hafal aku Angka Matius. tuntas. Matius 7:21. Jangan marah-marah lah Dinda. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke? Bapakku yang di surga. Ya, yang saya tanyakan Yesusnya di mana? Kan Yesus kan pergi kepada bapaknya. Di mana datanya Yesus naik ke surga? Kan dia pergi kepada bapaknya. Bapaknya kan di surga. Masa saya mau lagi tau kamu? Iyalah. Haha, kawan. Bapaknya Yesus di surga. Ya, Yesus pergi kepada bapaknya. Maka logikanya Yesus pergi ke surga. Masa kayak gitu? Nggak Iya, paham. datanya Yesus pergi ke surga, mana datanya? Yesus pergi kepada bapaknya yang di surga. Ada Bang Paru, ada. Jadi ceritanya gini Bang Paru. Jadi waktu Yesus itu dia kan dikejar-kejar Hansip Romawi Bang, ya kan? Nah jadi waktu dia ada dalam kata Petrus begini, kalau Yesus ini akan diangkat tangan Allah Bapa. Ada dalilnya. Nah terus Bang, ketika ada yang dia udah pergi ke surga kan, bangkitlah ada ngaku-ngaku Yesus mukanya ada beda. Yang mukanya beda ini Bang, itu bukan diduga sih, sebenarnya udah bisa kita nilai bahwa itu Kristus palsu. Karena beda karakternya. Nah ini yang ke surga, tapi ngaku-ngaku ke surga karena dia Kristus palsu Bang. Itu yang dalilnya ada. Aku akan pergi ke Bapakku. Itu tuh bukan Yesus. Abang jangan tanya Yesus. Ini Kristus palsu. Karena Yesus memang bilang ada Mesias palsu setelah dia nanti mau diserahkan Bang. Jadi bukan Yesus anak Maria ini. Ini Yesus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Memang dia mengaku ke surga memang. Tapi masalahnya pun dia salah. Harusnya dia silap. Harusnya dia bilang paradise. Tapi dia bilang langit. Naik ke langit dia. Bukan ke surga. Salah memang. Dan itu bukan anak Maria sih Bang. Tapi itu Mesias palsu. Karena mukanya udah lain. Coba abang tengok Maria Magdalena gak kenal lagi sama dia. Muridnya pun gak kenal lagi. Terus abis itu Bang sifatnya berbeda. Kalau anak Maria gak pernah ngaku-ngaku. Kata anak Maria gitu, memframing Bibel terus enggak, masuk surga. aku lagi bantu kau Pak Profesor. Bukan, aku lagi ngajarin Bang Paruk nih, emang gak lola, dia gak ngerti dia loh. Emang ada Kristus yang ngaku-ngaku naik ke langit. Tapi itu bukan anak Maria. Aku masih Bang Paruk nih gak tahu Bible, dia kayaknya udah sering baca Al-Quran, sampai lupa dia baca Bible kayaknya. Kalau Yesus anak Maria itu, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia sudah Mesias dari kecil. Nah, kalau yang kalian sembah yang katanya naik konon ngaku-ngaku ke surga ini, itu orang yang baru dijadikan Mesias ketika setelah disalib. Petrus yang bilang, dia inilah yang dijadikan Tuhan kurios untuk kalian setelah dimatikan itu kan, di dalam khotbah Petrus pasal kedua, coba baca. Barulah orang ini berbeda sama anak Maria. Kalau orang ini sama kayak iblis, ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi yang Beda Tuhan sama anak Kristus Maria. itu, Jadi yang ini Tuhan yang ke surga Kristus Bang, kayaknya adalah si Yesus yang masa ini. dilahirkan oleh Maria dan yang tersalib. Bukan. Kalau Yang Yesus Tuhan anak Maria Kristus itu sudah adalah yang pemimpin juru selamat.
Kok kayak gini sih Iyalah. orang? Nggak tahu dia Bible-nya Yesus kayaknya yang nih. dilahirkan Maria. Udah aku ajari aja lah keliat Bible keliat. Mungkin si Jimmy dulu, Adinda Iya. Gumasa, kita sapa dulu si Jimmy Adinda Adindanya. Gumasa. Adinda Adinda ya. Gumasa. Ya, di kunyah-kunyah dulu Dinda, dedaknya Dinda. Oke, Jimmy, Islam Kristen Jimmy. Ya, ya Pak Baru. Islam Kristen. Kristen. Oke. Ya, saya bertanya, jika memang Yesus itu ke surga, mana datanya secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya ke Yang surga? eksplisit dia Diam dulu. Iya, itu. Ya. Pak. Enggak, saya sudah sepakat dengan abang yang tadi yang Abang Gum. Apa tadi? Namanya Gonggong. tadi yang sampaikan Profesor sama Gum itu. Gumasa. Ini Gumasa. jangan sembarangan Bang Jimmy, ini profesor loh. Cuman dia satu-satunya orang Kristen yang bisa mengajarkan Kristen dengan baik dan benar, mengaku bahwa Tuhan itu banyak. Ya, Yesus itu salah satu pejabat surga kata dia ya. Anda harus ikuti doktrin dia. Betul kan Gumasa? Yesus salah satu pejabat surga kan? Betul, setiap Ah. warga waras akan mengakui para pejabat negara adalah pimpinan. Jadi Yesus itu Makhluk pejabat, waras dia juga cuma pejabat akan surga Bang mengakui Paro. Para pejabat surga adalah Tuhan atau pemimpin. Pejabat Tuhan- surga Yesus itu. Tuhan atau pemimpin, Tuhan juga pemimpin. Jadi setiap makhluk waras ya akan mengakui setiap pejabat surga itulah Tuhan Gumasa. atau pemimpin. Gumasa, yang aku belum tahu tupoksi Yesus di surga itu apa sebagai pejabat surga? Yesuslah satu-satunya manusia yang ditugaskan memberi izin masuk surga. Oh satpam kayak Bang Paru, ngizinin orang masuk. Jadi, dia selevel adalah Bang Paru satu-satunya manusia. rupanya. Karena Bang Paru dia ini dia memberi satu-satunya izin manusia. betul. Wah, setara Bang Paru nih. Bang Paru ini dia kalau jaga satu-satunya manusia yang diberi Iya. kuasa memberikan Iya. izin masuk surga, sehingga Iya. dia salah seorang yang sangat-sangat kuasa, salah seorang Tuhan. Bang Paru ini kepala security teman-teman ya. Dia memberi izin kepada anak buahnya, tolong kalian izinkan kalau yang masuk pakai kartu bed nanti ya. Sama lah kayak Bang Paru artinya ini. dia kuasa di dunia. Nah, Tapi sama kalau kayak Bang Paru berkuasa di berarti. surga disebut dengan Tuhan yang Ya, sangat sama kayak Bang Paru berarti. Setiap Sama kayak Bang Paru. orang-orang yang berkuasa di surga disebut Tungki ini Tuhan. Profesor. Bang Mumasa, Pak Profesor, berarti sama kayak Bang Paru ya, setara lah ya. Iya, kalau Pak Faruk misalnya wilayahnya cuma Perumnas, jadi Yesus itu wilayahnya surga. Setara lah Bang Paru. Nah, jadi Ya. setiap pejabat surga itu adalah pimpinan atau Ya, kita bagi dengar makhluk dulu waras. Dinda Gumasa. Tetapi tidak Kita bagi dengar teroris. dulu. Kita dengar dulu Teroris tanggapan dari Dinda Jimmy. Dinda Jimmy, apa kamu sepakat Yesus itu setara dengan saya? Seperti yang dikatakan Gumasa tadi. Dari mana jalannya Bang Paru? Tapi Gumasa ini Sepakat dengan lah. Tuhan Yesus. Kalau si Faruk dia satpam Perumnas, ya kan? Ya. Ah, jadi Oh, Yesus Yesus? itu dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Oke, Tidak boleh berarti Allah masuk surga, tidak boleh Muhammad masuk surga. Oke, gini Dinda Gumasa. Kalau aku kan kapasitasku hanya memberikan masuk orang di dalam perumahan, kan gitu. Yesus kapasitas dia memberikan masuk orang ke dalam surga. Tapi kan tugas kami pada dasarnya kan sama, memberikan izin orang masuk gitu kan. Artinya di situ Yesus itu sangat-sangat kuasa. Termasuk Ya sama, Bang kuasa. Paul juga sama juga. Ya, Harus tapi dia sangat-sangat kuasa. juga memberikan Artinya masuk orang wilayah masuk dalam kerjanya perumahan. super luas. Karena Oke, Yesus jadi yang itu memberi salah seorang Oke, Bang Farouk kan punya satu-satunya pimpinan. memberi izin masuk surga, maka dia Ya. salah seorang yang sangat-sangat kuasa. Iya, Bang Farouk kan punya pimpinan. Kalau Yesus ketika dia mengizinkan orang masuk surga punya pimpinan nggak dia? Yesus punya pimpinan, yaitu punya Tuhan atau punya pimpinan, yaitu Bapaknya. Oh, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yahweh. Yahweh. Gimana Dinda Jimmy? Sepakat? Jadi Yesus Sepakat? salah Tunggu dulu di satu-satunya Gumasa. Dinda Jimmy sepakat? Sabarlah Prop, ini ada jemaatmu yang mau kok Iya. tarik ini ke denommu. Jimmy, sepakat Jimmy, Yesus punya Tuhan. Tuhannya namanya Yahweh. Sepakat? Yesus punya Tuhan. Lebih Yesus punya tepatnya Diam dulu kau, Dinda Gumasa. lebih tepatnya Allah Bapa memiliki firman itulah Tuhan Yesus. Bukan Yesus bukan punya Tuhan Yesus, katanya. Tuhan. Dinda Jimmy, dengar nggak tadi Gumasa? Yesus adalah firman Allah Bapa. Nggak, Anda sekarang putuskan, Gumasa benar apa salah? Mungkin lebih Yesus yang tepatnya pimpinan Yesus juga adalah punya firman pimpinan. Bapa. Yesus yang Tuhan Jatuh juga dulu. punya Tuhan. Mana sini? Mana Unirifa? Jatuh, rasa nge-lag dia. Yang saya tanyakan gini Dinda Jimmy, Gumasa kan mengatakan Yesus itu bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Yahweh gitu loh. Apakah Anda sepakat dengan statementnya dia? Yesus Diam pimpinan dulu juga, dia Gumasa, punya ya Allah pimpinan. Gumasa, diam dulu.
Gimana Jimmy? Ya, Apakah Anda sepakat dengan narasinya Gumasa? Tuhan Mbak, Yesus itu adalah firman Bapa. yang saya tanyakan, apakah Anda sepakat ketika Gumasa mengatakan Yesus itu bertuhan dan Tuhannya Yesus itu Kenapa adalah kau harus itu? tanya dia sepakat? Karena kalian sama-sama Kristen. Beda. Biarpun sama-sama Kristen, dia sama saya beda. Oh, Yesus beda. yang pimpinanku juga punya pimpinan. Yesus yang Tuhanku juga punya Tuhan. Tuhan Oh. artinya pimpinan. Yesus yang Tuhanmu juga punya Tuhan gitu. Ya, Yesus Oke, yang berarti pimpinanku juga punya Intinya pimpinan. Intinya gini Gumasa, Tuhanmu lebih dari satu gitu kan Gumasa? Iya, semua Nah. di tempat surga lah pimpinanku atau Tuhanku atau Iya. Tuhanku. Iya. Kalau Adinda Jimmy, Tuhannya lebih dari satu enggak? Sebenarnya sepahamnya dengan Mas Gumasa, cuman konsep penyampaiannya belum berbeda. Iya, sepakatnya gimana? Sebenarnya satu. Ya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya, adakah Tuhan lain selain Yesus? Yesus Tuhan hanya Allah bagi Bapa. Kristen. Yesus Allah Tuhan Bapa. hanya bagi Kristen. Ya, diam dulu Gumasa. Allah Bapa, Tuhan juga Allah Bapa. Allah Bapa itu sang pencipta, Iya. sumber. Allah Bapa sang pencipta dan sang sumber ini, apakah Tuhan juga? Iya, salah satu pimpinan. Jiji, ini ku tanya Gumasa, nanti ku telepon mamamu ya. Ribut Iya, kali karena otak pasti kalian memahami tanya. Tuhan itu beda. Tuhan artinya pimpinan. Iya si Tian yang kitanya Gumasa. Gantian dulu, nanti ku telepon mamamu, tengoklah. Oke Jimmy. Pening aku nih. Kenapa? Ya. Oke. Jadi setiap orang yang memahami Tuhan itu bukan pimpinan tersesat. Halo, Namboru. Tuhan artinya pimpinan. Udahlah Namboru, gak tahan lagi aku Namboru. Udah Jadi gak tahan lagi setiap aku makhluk Namboru. waras akan mengakui ada banyak. Namboru, jemputlah si Gumasa ini Namboru, udah terberak-berak di Komal. Jemput aja lah Namboru, masukkan ini ke rumah akan Namboru. mengakui ada banyak pimpinannya. Jemputlah si Gumasa ini Namboru. Setiap Ya, makhluk waras, terberak dia di sini udah. setiap makhluk waras. Kencing celana lagi di sini. Hah? Oh, rupanya Uni si Gumasa waktu kecil pernah dilangkahi babi. Pantas Namboru gak nyambung dia Namboru. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta adalah pimpinan tertinggi Tuhan tertinggi bagi kami. Dengar, Namboru dengar tuh. Yahweh Suara Sang si Maha Gumasa ini Namboru. Pencipta Dengar, Namboru. ialah Tuhan tertinggi atau pimpinan Tengok tuh. tertinggi bagi. Jadi waktu dia dilangkahi itu apanya yang kena? Hah? Oh, jidatnya Uni. Pantas dia pada nyambung. Udah pulang kau masak. Udah cari mamamu, kau cari mamamu pulang kau pulang. Pening. Oke, Dinda Jimmy, Lompatannya pelan-pelan aja kita gagal Dinda ya. berarti. Dinda Jimmy Lompatannya kita pelan-pelan gagal. aja ya. Yesus ini kan ternyata bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang sang sumber, betul? Iya benar. Oke, maka kamu menyembah kepada Tuhan yang mana nih? Kamu menyembahnya Pada pada Tuhan- Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Iya. Gini loh Bang Parup. Gimana coba Dinda? Gini Bang Parup. Iya, gimana? Allah Bapa adalah firman. Firman itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu bukannya ada Tuhan lagi gitu. Yesus itu Tuhan gitu. Oke, sudah. Iya. Oke. Silakan. Adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Yesus sendiri Tuhan. Oke, yang saya tanyakan Dinda, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Maksudnya ini merujuk kemana? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu yakin? Ya, apakah kamu yakin Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Setiap itu manusia. Iya, Tuhan itu Esa bukan? Tuhan Esa. Esa, karena Esa berarti Tuhan itu tunggal ya, tidak ada Tuhan lain gitu loh. Sekarang saya tanya, apakah kamu yakin tidak ada Tuhan lain selain Yesus?
dalam imanmu, labil dia teman. Bingung dia. Kalau aku bilang nggak ada, sedih kali, aku cuma punya Tuhan satu. Kalau bisa punya 3, kenapa 1 katanya. Jimmy, 3 itu Bang Faruk, kepribadian 1. makanya saya tanya, jika memang kamu yakin Tuhan itu Esa, yaitu Yesus, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Berak. Galau bang. Berak. Oke, ini ada paparan yang disampaikan yang mau bertahan buat ada di babak kan. Karena Bang Faruk Batak, aku mau membuka aja bagaimana masuknya penginjilan ke Tanah Batak. Mungkin Bang Faruk kenal sama Nomensen ya. Tahu Bang Faruk Nomensen? Iya, dulu waktu kecil aku sering ke tubuhnya itu, ke kuburnya. Nah, jadi Nomensen ini di paradigma orang Batak, terkhusus orang Kristen Batak, itu adalah boleh sampai dikatakan sebagai orang yang dikultuskan. Orang yang sangat dimuliakan, bahkan patungnya ada. Betul kan Bang Faruk sebagai orang Sumatera Utara, saya nggak bohong ya? Ya betul. Nah, Saya pernah ke sana itu. Jadi beberapa waktu lalu Bang Faruk, dulu orang-orang dari kalangan Bang Faruk tahu tidak gereja HKBP itu ternyata adalah terusan dari RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu organisasi penginjilan dari Jerman. Nah, ternyata Bang Faruk, fakta sejarah mengatakan seorang doktor namanya Uli Kozok, dia seorang pakar sejarah Sumatera Utara yang memang asli orang Jerman. Kemudian meneliti dokumen-dokumen RMG. Jadi kalau zaman dulu Bang Faruk, ternyata para penginjil ini yang diutus, memang mereka terstruktur Bang. Yang memang mereka itu sejalan dengan penjajah. Mereka diutus ke negara-negara yang mereka ingin masukkan agama mereka. Mereka itu bekerja Bang di situ. Jadi mereka harus ada laporan kegiatan mereka. Mereka kirim lewat faksimil. Kalau zaman dulu tuh faksimil. Jadi ada kayak kertas tercetak gitu. Nah, dokumen ini ada di BMRG namanya. Nah, BMRG ini salah satu kayak kalau kita sekarang ini situs lah. Situs dokumentasi surat-surat. Namanya BMRG. Berichte der Rheinischen Mission Gesellschaft. Itu panjangnya. Nah, ternyata Bang Faruk, Dr. Uli Kozok ini, Bang Jimmy dimit dulu ya Bang ya. Dr. Uli Kozok ini bisa membuktikan berdasarkan pengakuan si Nomensen ini, ternyata dia kerjasama sama orang Batak dan ikut berperang ketika ada perang Batak Bang. Perang Toba. Abang tahu perang Toba? Tahu. Perang Toba. Nah, tahun 1878 ini kan terjadi perang Toba. Ternyata si Nomensen ikut berperang Bang. Masalahnya dia tidak berada di sisi Singamangaraja, tapi dia berlawanan sama pahlawan nasional kita. Karena dia berada di sisi penjajah Belanda, Bang. Fakta ini mungkin menyakitkan bagi orang-orang yang memuliakan Nomensen, karena ibarat makan buah si malakama. Pertama, mau membela pahlawan nasional kah si Singamangaraja? Masalahnya si Singamangaraja berlawanan sama Nomensen. Nah, jadi kalau memang ada yang Haluhu, peneliti muda orang Kristen, memang diakui susah untuk membantah. Jadi si Dr. J. Hutahuru ini
ya karena terguncang lah dengan fakta data ini. Jadi dia bilang ada kemungkinan dokumen yang diambil oleh si Dr. Uli Kozo ini berubah, diedit. Maka dia minta data aslinya. Ketika Dr. Uli Kozo meminta orang Jerman untuk memberikan dokumen aslinya, maka Dr. Uli Kozo bisa menampilkan dokumen aslinya, teks aslinya di buku ini. Jadi sulit saudara kalau membantah fakta sejarah bahwa memang orang yang paling tinggi di gereja Batak Protestan di Sumatera Utara yang dimuliakan oleh orang Kristen itu kolaborasi sama penjajah, bahkan ikut serta berperang dalam perang Toba. Ini fakta. Kenapa saya himbau ini untuk diketahui supaya orang Batak tahu kayak mana sejarah masuknya Kristen di tanah Batak. Dan Bang Faruk tahu tidak, salah satu orang ateis, atau beberapa orang yang memang skeptis terhadap agama, dialah yang menyarankan supaya tanah Batak itu diinjili. Karena mereka nggak mau Islam masuk ke tanah Batak. Itu alasannya. Dan ini di buku ini pun dijelaskan. Nah, jadi dalam halaman 21 yang saya tandai berwarna pink ini, kehadiran para zendeling di tanah Batak tidak disetujui oleh Sisingamangaraja yang menggantikan ayahnya pada tahun 1867. Sisingamangaraja beranggapan kalau zending adalah wahana dan alat pemerintah untuk menguasai daerah Batak, bahwa kekhawatiran Sisingamangaraja bukan tidak beralasan. Menjadi jelas ketika Batak Mission mengundang Gubernur Pantai Barat Sumatera Ariens menjelang Natal 1868. Pada kesempatan itu para misionaris menekankan kepada gubernur bahwa mereka akan menyambut baik aneksasi tanah Batak. Aneksasi artinya apa? Pencaplokan oleh Belanda tanah Batak tersebut. Jadi dulu Bang Faru, orang Belanda ini dia tidak mau mencaplok Aceh, kerajaan-kerajaan, karena mereka khawatir kalau semakin luas daerah jajahan mereka, makin banyak uang keluar untuk mengurusi daerah jajahan. Dan yang kedua sebenarnya ada di Al-Quran sebenarnya itu. Orang kafir itu diberikan rasa takut di hatinya melawan orang Islam. Dan mereka tahu kerajaan Pagaruyung, kerajaan Aceh itu orang Islam. Nah, bagaimana supaya Aceh hancur? Ya ada Senok Horgonye. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hancurkan dari dalam. Begitu cara menghancurkan orang Islam. David de et Impera. Nah, ternyata kawan-kawan kita Keresteng diskusi sama kita, banyak sekali ceritanya mengaku tersiksa, tertindas, teraniaya di Indonesia. Mengatakan bahwa agama Islam agama perang. Bingung saya logika berpikir kawan-kawan Kristen ini. Pertama, kalau bukan karena perintah di Al-Quran diizinkan kalian berperang melawan penjajah kalau kalian diperangi, kayak mana kalian bisa ketawa-ketawa gitu loh di Indonesia? Karena kalian sendiri diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika umat Islam berteriak Allahu Akbar melawan penjajah, pada saat itu kalau kalian taat kepada Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalian nggak boleh ikut. Tapi ketika negara Indonesia menang bahagia, kalian ikut menikmati. Giliran kami nggak mengucapin Natal, bilang kami nggak toleransi. Kadang saya lihat mental-mentalnya saudara kita Kristen seperti Kristina Sembiring. Siapa Kristina apa? Kristina Ginting. Berkoar-koar di Jerman, yang mana Jerman itu sendiri adalah negara asal Kristen yang ideologi yang dia bawa itu ke Indonesia, ideologi rasis. Siapa yang bilang? Buku ini membuktikan bahwa salah dua di antara petinggi RMJ itu ideologinya rasis terbawa arus Martin Luther. Martin Luther itu rasis. Dalam buku Vom Sem Hampora itu membenci orang Yahudi, merasa superior. Begitu juga dengan orang-orang Jerman kebanyakan pahamnya nasionalis dan rasisme, menganggap orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Van Hoden berkata seperti itu dalam buku yang saya baca ini. Jadi si Fabri Van Hoden adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang bahwa semakin hitam kulit manusia, semakin berdosa dan rusak. Nah, jadi inilah ideologi yang dibawa ke Indonesia, ke tanah Batak. Tiba-tiba
Ketika terjadi 3 tahun lalu pembakaran gereja di Mamasa, datanglah seorang pendeta bernama Pendeta Risuli Lubis yang sekarang kerjaannya ngobatin dari TikTok ini pakai sebutan nama Yesus. Ajaran iblis, ajaran setan. Ternyata yang ngebakar gereja di Mamasa orang Kristen sendiri. Baru-baru ini makam orang Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak OTK. Sibuklah mereka, betul Christina Ginting, mereka ngangguin kita, mereka nggak suka salib. Tahu-tahu ketangkoi polisoy, pelakunya orang Kristen. Entah apa-apa lah yang kalian sebarkan di ruang publik ini. Giliran kalian menuduh, kalian itu rasis, kalian itu intoleran, teroris. Apa buktinya? Setengah bukti kalian nggak bisa tunjukkan. Kami buka data kolonialisme, doktrin interkaitera, asimilasi paksa di Kanada, penjajahan di Indonesia, bahkan perang Batak yang membakar rumah orang di Silindung itu pun terlibat rupanya penjelis kalian semua. Sungguh bodoh yang terlalu. Gila, jangan sungguh-sungguh. Kalau kalian mau minta keadilan kepada kami umat Islam, kurang adil apa? Hitung berapa gereja di Indonesia. Kalau gereja di Indonesia seperti yang terjadi di Spanyol, tidak dibenarkan agama selain Katolik misalnya, kalian boleh tuntut. Ini gereja di Batam tempatku tinggal dulu, berderet-deret nih denomnya cie, duo, tigo, ampe, masjid cie, gereja ampe. Bilang pula Indonesia nggak toleransi, gara-gara gereja kalian nggak layak dipakai, didirikan karena nggak jelas suratnya. Belum lagi sesama kalian saling adu-adu, berebut domba. Giliran ada Abrozi mengaku-ngaku Islam meledakkan bom Bali karena dia adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Kejadiannya dihitung kalau 100 berbanding 1, sibuk kalian bilang umat Islam yang teroris. Lupa kalian penembakan yang terjadi di luar negeri sana, dan lupa kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang atas nama Tuhan yang dilakukan berjamaah dan komunal. Hilang ingatan kalian, lupa pelajaran sejarah. Maka kalau kalian ini orang Kristen membenarkan si Christina Ginting bahwa orang Islam membunuhi keluarga kalian, coba kalian tengok di Sumatera Utara itu, mati-mati orang Kristen di situ dibuat orang Islam. Ayolah, belajarlah kritis. Jangan kerjaan kalian Edis bilang Nabi Muhammad Raja Sek. Iya, lupa kalian kalau yang bergelar raja di atas segala raja itu Tuhan kalian tertulis di paha. Kita ini diajarkan menjadi 100% manusia, bukan kebabi-babian. Mentang-mentang kalian makan babi yang pernah kesurupan setan di zaman Yesus, kalian jadi kebabi-babian dan kesetanan. Bicara nggak pakai data, nunjuk-nunjuk kalau kami pakai data kami salah. Ya, itu kajian yang bisa aku sampaikan bahwa buku ini membuktikan bahwa ideologi yang dibawa oleh orang-orang yang mengajarkan Kristen di lembaga misionaris itu salah satunya rasis. Mengutip ayat apa mereka? Gara-gara tertulis dalam kitab Kejadian, Nuh itu mabuk sampai telanjang, dikutuknya lah si Kanaan yang nggak tahu apa-apa jadi budak. Diikutilah pula orang Kristen, padahal kitab itu punya Yahudi. Kalian nyembah orang Yahudi, kok kalian pula yang merasa Yahudi rohani? Kan agak lain kalian nih. Gitu ya. Jadi saya menantang orang Kristen mendiskusikan 3 perkara depan saya. Ya, 3 perkara. Pertama, mari kita, kalau saya langsung perbandingan, mari kita bandingkan kontribusi ajaran agama kita buat peradaban. Mana ajaran yang Kristen yang merubah peradaban? Mari kita bandingkan kehidupan Umar Ibn Khattab dengan kehidupan Yesus. Apa gunanya buat Yerusalem? Mari kita bandingkan orang Kristen atau orang Islamkah yang menjadi hama peradaban sepanjang sejarah. Mari kita bahas menggunakan data yang komprehensif. Jangan menggunakan kebencian, karena fakta dan data tidak mengenal perasaan. Saya siap kalau kalian punya karya ilmiah bahwa ada ideologi Islam ini yang membunuhi sekian ribu orang Islam, orang Kristen hanya karena membawa-bawa Tuhan. Di mana kejadiannya? Mari kita bahas. Di Armenia. Di mana? Ayo kita bahas. Apa kronologis kejadian sehingga terjadi pembantaian itu? Begitu juga ketika kalian membahas data Kristen, asimilasi paksa di Kanada, pembunuhan suku aborigin, kehilangan orang-orang Indian, kenapa mereka bisa hilang dan punah? Mari kita bahas. Itu yang namanya edukasi to public. Kalau ditanya bom Bali siapa? Lupa kau yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu bersalib itu orangnya. Kau bahas bom Bali, ku jawab siapa? Abrozi, mengaku Islam dia.
Pertanyaanku, apa motivasinya? Kau tahu nggak motivasinya? Kalau dia motivasinya karena mempelajari Al-Quran dan hadis, dalil mana yang dia bawa membenarkan bom Bali? Karena di Al-Quran izin berperang kalau diperangi. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Kalau seandainya aku yang bilang agama Kristen agama yang sangat jahat, aku bisa tunjukkan dalil. Pertama, bunuhlah orang yang tidak pernah menyembah ke Tuhan itu dibuat oleh Tuhanmu di Perjanjian Lama. Oh, itu kan sudah batal. Oke, Perjanjian Baru. Apa kata Yesus? Lebih baik para penyesat itu diletakkan batu kilang lalu ditenggelamkan. Maka itu yang dilakukan oleh John Calvin, petinggi gereja reformasi, ketika ada anak baptis yang berbeda keyakinan dengan mereka pada sama-sama karesteng. Nggak pernah kalian tahu pembakaran Icabod, pembakaran orang-orang yang dibunuhi oleh John Calvin? Tahu kalian John Calvin? Kristen nggak tahu pula John Calvin. Tahu kalian Hitler itu terpengaruh perkataan Martin Luther membunuhi orang Yahudi? Nah, ayat apa yang digunakan Ambrosi itu untuk membom gereja? Coba bawa ke sini. Biar Bunda selidiki dulu, biar sadar Bunda kalau Islam ini bukan agama baik. Naik ke sini. Ngobrol sama Bunda, ya. Jangan tungkian di bawah itu menyebut pembom cuma sebiji. Dari zaman purbakala sampai sekarang sebiji yang kalian bahas, 2 biji yang kalian bahas, lupa kalian kenyataan. Berbiji-biji kelakuan orang Kristen merusak peradaban. Zaman dulu tidak boleh ada yang baca Al-Quran di Eropa. Tidak boleh ada yang pintar, dihabisi seperti yang dilakukan oleh patriark gereja kalian kepada Hipatia, dituduh penyihir gara-gara dia pintar. Gara-gara dia bisa merubah menjadi alkimia, atau kalian alkemis, merubah suatu zat tertentu ke satu lain, dituduh penyihir. Kalau Tuhan kalian kan merubah air jadi anggur, bukan karena dia belajar kimia, kan mukjizat. Kalau zaman dulu para ahli itu merubah sesuatu ke sesuatu karena dia belajar alkimia, dibunuh sama patriark gereja kalian. Saya punya karya ilmiahnya, punya datanya. Gak bisa kalian lari. Kalian bicara dasarnya apa? Kalian bilang umat Islam membunuhi kalian, mati kalian di sini. Coba Jimmy, ada nggak satu keluargamu yang mati dibantai orang Islam, Bang Jimmy? Coba dijawab Bang Jimmy. Silakan Bang Jimmy. Nggak ada, ya. Jadi terkadang kenapa orang Kristen harus menghembuskan, mengutip bom Bali terus? Karena nggak ada lagi kasus lain. Nggak ada, susah cari kasus kejahatan orang Islam. Susah mencari kasus kejahatan orang Islam secara komunal. Susah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan ajaran Kristen, itu bukan lagi oknum. Kayak mana oknum 600 tahun berjamaah dilakukan oleh lembaga gereja. Mau ngatakan itu oknum? Janganlah kami kalian bodoh-bodohi. Ya. Jadi ayo, kalau mau diskusi sama saya, itu minimal pakai data. Kalau nggak pakai data, mending kalian makan dedak saja. Belajar. Ya, silakan. Yang Kristen bertanya saja sama saya. Kalau nggak punya ilmu, bertanya saja. Mari kita buka-buka aib di sini ya. Mari kita buka-buka aib, atau kita di sini ngapain? Kita di sini edukasi publik, bukan membodoh-bodohi kita. Boleh melanggar undang-undang itu. Silakan. Siapa yang mau bicara ini? Bang Faruk, silakan Bang Faruk. Kalau dia mereka semua mungkin terpesona mereka karena aku menguasai sejarah yang telah aku baca di buku Dr. Uli Koso ini. Silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Elia. Begini, saya luruskan dulu tentang sejarah Batak ya. Saya orang Batak dan Pakai data saya ya? jelaskan. Pakai data. Ya, dalam Buku apa dalam yang Batak. dibaca? Oke. No. Buku apa yang kau baca, Bang? Ini sejarah bisa di Sejarah itu ada bukunya, ada sejarawannya. Tahu Sejarawannya Perang siapa? Padri? Tahu Sejarah. Oh, aku tahu Perang Tahu, Padri itu. Aku udah Oke. baca ceritanya. Oke. Sejarawannya siapa? Perang Padri. Dengar dari pertama. dengar Buku dulu. apa yang Makanya kau dengar. baca? Perang Sejarawannya Padri. siapa? Perang Padri terjadi tahun 1000. Buku, aku tahu Perang Padri. Aku orang Minang. Kau pikir aku bodoh? Buku orang Ya Batak aja sudah. aku baca. Ya udah, siapa sejarawan yang kau maksud?
sejarah peristiwa Sejarawannya perang siapa? Makanya Aduh, dengar, jangan dengar makan dulu. dedak di hadapanku. Oh, iya, saya sebutkan. Jangan Iya, siapa? potong-potong saya. Iya, Siapa? jangan potong-potong. Kasih saya ngomong. Oke. Oke. Peristiwa tahun 1000 sebelum Aku tanya Kristus siapa? Sejarawannya Dengar banyak dulu. pula cerita Jangan, kau. kau jangan kejar-kejar. Saya tahu Sejarawannya sejarah orang siapa? Batak. Coba aku bilang, Sejarawannya dengar siapa? dulu. Sejarawannya, aku tanya dulu. Sejarawannya siapa? Bukunya apa yang mau kau jelaskan? Sejarawannya nenek moyang kami. Nenek moyang kau Diajarkan siapa dulu, namanya? dulu. Nenek Dengar, moyangku makanya seorang dengar dulu, pelaut. biar saya jelaskan. Sejak kapan Ini, nenek ini. moyang kau jadi sejarawan? Makanya dengar. Siapa nama nenek moyangmu? Biar ku cek Makanya kau dengar di dulu dalam sekolah tradisi dulu. Batak. Kau dengar dulu Nenek, dalam oh tradisi data Batak. nenek moyang kau Kau pergi dengar. ke sesama orang Batak, data nenek moyang yang kau bawa. Nenek moyang pula tukang ini. Tahu kau nenek moyangku pedagang, nggak perlu ku bangga. Nenek moyang kau sejarawan. Data nenek moyang yang dibawanya di hadapanku. Kau ngomong sama nenek moyangmu. Ih, mahasiswi kau ajak bahas data nenek moyang. Ada ya kalian Kristen nih. Aku minta data sejarawannya. Nenek moyang kau bawa ke hadapanku. Apa urusannya aku dengan nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Hah? Siapa nenek moyangmu? Dadanya ini. Penting nenek moyangmu ku bahas. Kecuali nenek moyangmu itu sejarawan. Sebutkan namanya. Profesor of doktor apa gitu. Opungmu yang cerita. Opungku juga cerita malin kundang tau kau. Opungku bilang, Dek, janganlah kau durhaka sama mamamu ya. Ada sejarah lo si malin kundang. Mau aku ceritakan itu jadi sejarah. Diludahi aku di kampus, tau kau. Nenek moyang kau yang kau bawa di hadapanku. Yang ada-adanya lah kau. Woi. Ya. Aduh, kenapa kalian makan dedak aja dia? Kalau di hadapanku, aku ini punya kriteria. Berhadapan denganku, tak akan kuizinkan kalau tidak membawa data. Karena data itu adalah emas yang harus kita miliki di sini. Karena ceritanya, suka-suka bapak moyang kalian ngomong. Mentang-mentang nenek moyang kau, terus kau bilang nenek moyang kau betul. Nanti adu-adu nenek moyang kita. Kalau nenek moyangku bilang apa, nanti mau kau terima? Nggak usah bawa data nenek moyang. Ku minta data ilmiah. Kalau ini yang ngomong si Dokter Uli Kozo. Halo, umat-umatku. Halo. Ya, Apa kabar? sehat. Kau batu Sehat. penjuru yang dibuang tukang bangunan, gimana kabarmu? Sehat. Lanjut terus. Apa? Apa mau Kita lagi diperdebatkan membahas ini? sejarah Nomensen Sejarah yang siapa? bekerja sama dengan penjajah untuk menganeksasi Selindung dan Toba dan bahkan ikut sendiri para misionaris berperang pada waktu itu berada di sisi dan mereka melawan Sisingamangaraja. Bagaimana pendapat kalian orang Kristen yang mengaku ajaran kasih tapi ajarannya tuh dibela penjajah dan bahkan membela penjajah? Kayak mana itu? Iya. Dia membawa agama apa membawa apa nih? Membawa agama lah namanya RMG, Renice Misselkampf, Renice Mission Gesellschaft. RMG itu salah satu lembaga misionaris yang ada di Iya. Jerman, yang kemudian di dalamnya ada Van Horden, Fabri, Nomensen. Mereka dibawa, disuruh digaji untuk menginjili orang di Tanah Batak, dan mereka itu adalah orang-orang yang ternyata ikut berperang melawan Sisingamangaraja, dan bahkan mereka minta Iya. tolong sama Belanda. Bawa agama. Gimana itu pendapat kalian? Katanya kan kalian agama kasih, tapi agama kalian Iya. datang ke Indonesia bersama penjajah. Gimana? Bilang Allah Akbar di rupanya. Bunuh orang. Hah? Nggak ada dia bilang bilang. Allahu Akbar. Kalau kau bilang Allahu Akbar, kau nengok kata si Kores ya, pemain bokep itu kalau lagi main bokep, Yesus, oh no, Yesus, nama Tuhan kau yang dibawa. Mau aku bilang kalau Tuhan kau ngajarin bokep? Enggak kan? Nggak apa-apa. Janganlah Memang bawa-bawa nama Allah. Enggak ada apa kaitannya sama Allahu Akbar. Dia Kalau mau kita bawa agama bicara atau enggak? di Kan saya tanya. Loh, bawa agama namanya Orang kan aja membunuh bawa RMG agama kok. sering kan. Allahu Akbar. Boom, bunuh diri. Siapa yang dibunuh pakai Allahu Akbar? Sebut namanya satu orang dulu, korbannya siapa itu? Coba. Namanya siapa Embon. korban? Banyak Sebut nama korban. lah. Ya satu lah, kalau banyak satu aja. Siapa namanya? Christopher kah? Yang bom bunuh diri Simanjuntak apa kah? mana Siapa? nih? Yang bom bunuh Yang diri apa mana? yang Suka-suka gebukin kau orang? lah mau bom bunuh diri kayak mana-mana. Aku minta satu nama, Nurdin kasusnya M. di Top. mana? Nurdin Ya, M. Top. Nurdin M. Top. Kak, apa kata dia waktu membom? Ada videonya dia bilang Allahu Akbar. Kata. Ya mana Wah. buktinya? Mana? videonya, Kak. Jangan-jangan dia bilang haleluya waktu itu. Nggak mungkin lah dia Islam. Makanya bisa jadi haleluya. Mana tengok tunjukkan videonya. Kalau Nurdin M. Top tidak bicara haleluya tapi Allahu Akbar, tunjuk videonya, ada videonya.
Memang Coba. umat pura-pura buta ini susah. Aduh, lagi-lagi Pura-pura pemakan tuli. dedak kalau bicara nggak ada bawa bukti. Nggak pernah bawa. Menuduh aja kerjaannya, nggak peduli dia. Pura-pura, Kalau ya. dia bilang Nurdin M tok teriak Allahu Akbar ketika ngebom, mana videonya? Tunjukkan Udah, sama Habib Rizik, aku. Habib Rizik. Mana Abi? Apa pula kau bawa Abi Riji kau? Aku Iya. bawa nomen apalah? Aku turun dong, ada ilmu pemakan dedak. Kenapa orang Kristen SDM-nya kayak gini semua? Aku pikir ada Islam loh. Minimal kalian ngerti informasi dari orang-orang itu. Nggak perlu kau selidiki. Kami yang nggak boleh kayak gitu di Islam. Kami umat Islam ketika ada kabar dari orang fasik, walatu sodik, walatu kadzab. Apa? Kalau kami tak mampu menelaah, tawakuf, diam. Tapi kalau kami mampu selidiki, selidiki. Kami loh umat Islam kayak gitu. Kalian Hak Nurdin M Top membom pakai Allahu Akbar. Dari mana kau tahu ada di situ kau? Kau tengok rupanya si Nurdin M Top membom itu. Ada kau tengok kau video kan pakai HP kau waktu itu Nokia. Kau bilang dia teriak Allahu Akbar. Jangan-jangan haleluya katanya waktu itu. Kalau aku bilang, ada loh video orang lagi main berihi-ihi, dia bilang, oh yes, Jesus, oh God, oh so God, Yesus. Ada kata si Kores, aku nggak lihat ya, Kores yang bilang. Aku belum lihat. Mau ku minta sama si Kores, tolong carikan video kayak gitu biar kita kasih bukti kalau orang bersundal itu teriakannya tuh Tuhannya yang dipanggil-panggil. Tapi ku pikir-pikir nggak boleh lihat kelamin orang, nggak boleh, dosa. Agak sulit membuktikan kayak gitu, ya kan? Kata si Kores. Oh Yesus katanya. Jadi kalau kalian bilang manggil nama Tuhan ketika berbuat sundal itu apa itu? Kalian bilang pula Allahu Akbar, deder. Ayolah. Jadilah 100% manusia di hadapan kami umat Islam biar ada harga diri Tuhan kalian. Tuhan kalian sudah babak belur. Yang ngaku-ngaku pengikutnya babak belur secara data. Ngaku-ngaku dibunuhi orang Islam di sini. Kalian nggak sadar kalian itu mempermalukan Tuhan kalian loh. Turunlah ke Tuhan kalian. Mungkin minta maaf deh sama aku. Maaf Ripa, jemaatku memang umat Yeremia. Begitu bodoh mereka. Mungkin kayak gitu ditampar kalian bolak-balik sama Yesus. Iya, harus itu. Aku marah loh. Yesus, kok kayak gini jemaatmu? Nggak ada satu pun yang jelas, aku bilang. Bicara, kalian bahas perang Paderi. Ku tanya sejarawan mana yang mau kau bawa? Kau sebut nenek moyangku katanya. Nenek moyangku katanya. Nenek moyangnya data sejarah. Heh. Aduh, nenek moyang kita. Kau pikir ini warung tua, kau cerita-cerita. Nenek moyangku lo bilang dulu, ini bukan warung tua, ini ruang yang berusaha akademis. Karena 2000 mata memandang yang harus kita cerdaskan. Bertanggung jawab kita dengan omongan kita. Sebagai seorang akademisi, mahasiswi prodi akhir, Rifayah di Putri, di Fakultas Ummu, saya tidak membenarkan di hadapan saya ada orang-orang yang mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia karena hak saya dalam undang-undang diatur untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan. Satu bicara pakai data. Lagi, masa ngomong nenek moyangku di hadapan saya? Ada ya? Ya, Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Halo Bang Jimmy, nggak kedengaran suaranya? Bang Jimmy. Iya Uni. Ya, bahas tema kita Bang. Saya membawa 3 Enggak tema gini aja yang... Uni. Ya. Nih, gini maksudnya kan Uni kan paham secara akademis, maksudnya lawan bicara Uni juga seharusnya sesama akademis gitu loh. Iya Kalau Bang, kami itu kan yang seperti ini betul. kan cuman dasar-dasarnya aja. Betul. Ini kan seakan-akan biar ada counter sesama pihak dari Kristen sama Islam gitu. Mantap, mantap. Bang itulah yang ku Maksudnya- bilang Bang.
Bang Jimmy dengar dulu. Ku bilang dari kemarin, Ya. yang diskusi sama aku itu minimal ada kredibilitas. Kalau tidak seorang mahasiswa atau evangelis atau ahli sejarah misalkannya, kalau enggak dia awam boleh sama aku diskusi asal punya data. Tapi kalau jemaat awam bertanya saja sama aku, Bang. Udah aku bilang dari kemarin, aku nggak mau merendahkan harga diri kalian yang nggak pernah belajar, nggak mau, aku kasihan aku. Generasi kita nonton 10 tahun akan datang, bodoh Pakku, kan kasihan aku. Ya kan? Bisa jadi ketika kalian dilihat 10 tahun akan datang, kebodohan kalian ditampilkan, kalian sudah pintar waktu itu. Aku ingin memanusiakan manusia, tapi kadang-kadang orang Kristen ini sungguh nekat, yang nyata. Udah gak ada ilmu berhadapan sama Uni Riva. Ajarilah kawan-kawan abang, bilang sama mereka, kalian kalau nggak berilmu jangan hadapi Uni Riva, bilang. Suruh aja mereka tuh bertanya aja. Aku mau kok ditanya. Oke lah. Nanti kalau ada lagi kesempatan nanti siapa tahu nanti ada ya akademis yang mendalam agama Kristen, nanti jumpa saya dengan Uni. Masa Mantap. itu siapa itu? Apa itu nih? Bang Edis itu saudara bagus itu debat sama Uni. Oke, aku tanya, abang tahu nggak Edis itu pernah ngambil ilmu akademis di mana, Bang? Nah, saya kurang tahu itu nih. Soalnya kan dia lumayan mengerti Kalau lah. nggak, dari mana abang tahu kalau dia mengerti kekristenan? Apa parameter bahwa seseorang itu mengerti? Apakah karena dia bisa menghujat agama lain atau karena dia berilmu? Jadi saya pengen tahu nih, alasan abang mengatakan Edis itu berilmu apa gitu alasannya? Ya maksudnya kan Uni berdebat lah sama dia Bang, dengan gini baik Bang, gitu. maaf Bang, dalam Saran ranah saya, akademis Bang, tidak ada kebenaran itu berdasarkan konsensus. Kalau ada 100 orang mengatakan si Bang Faruk benar, tapi dia tidak mengikuti kaidah ilmiah, itu tidak bisa. Karena ada 9 teori kebenaran, Bang. Korespondensi, koherensi, pragmatif ya, atau performatif misalkannya. Pragmatis atau performatif. Ada beberapa 9 teori kebenaran itu. Ada kebenaran yang porsinya subjektif, ada yang objektif. Pertanyaanku, kalian mengatakan Edis hebat itu karena penontonnya 20K. Bang, kata Yesus, Bang, jangankan dalam kebenaran akademik, dalam kebenaran agama saja kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru Yesus bilang yang sedikit yang banyak. Jadi kalau karena Edis penontonnya 20K, maka dia dikatakan benar, ini tidak sesuai dengan metodologi akademik. Jadi metodologi akademik itu kalau dia bisa dikatakan mumpuni, menguasai materi, mungkin dia adalah seorang yang memang sudah belajar. Contoh mahasiswa dia. Atau dia seorang yang sudah lulus kemahasiswaannya pasca sarjananya, atau dia seorang siswi SMA yang meneliti, mengkaji, baru. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, hanya bermodalkan Nabi Muhammad Raja Sek, karena dia memiliki kekuatan 30 pria, giliran ditanya mana lebih kuat, Nabi kuat atau Tuhanmu, mencret nanah, Bang. Itu bukan parameter hebat dalam Islam. Karena banyak orang bodoh. Nabi Muhammad SAW sudah katakan, menjelang kiamat orang-orang bodoh itu lebih banyak daripada orang pintar. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat yang paling malas membaca. Di Eropa Kristen ditinggalkan. Di Indonesia Edis banyak penonton. Kenapa? Karena memang karena minimnya literasi orang-orang Kristen di Indonesia, mereka mengharapkan bahwa Edis lah yang akan menghina agama Islam, karena Edis pertama ada di Amerika, lalu bisa bebas sebebasnya berbicara, termasuk memframing agama Islam. Saya sudah pernah berhadapan dengan Edis, bahkan berkali-kali. Edis itu dulu, Bang, jadi samsak kami dulu. Kenapa? Karena dia nggak diakui oleh orang Kristen yang apologet. Dia tidak pernah diajak Sophie Katul, dia tidak pernah diajak Aderion. Karena dia mengakui dulu Bible itu banyak berubah dan mengakui bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuhan. Videonya pun ada itu. Kami punya kok. Kami punya dokumentasi perdebatan kami dengan Edis. Ketika mengaku 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, an, itu depan huruf an. Jadi mengaku pintar itu belum tentu pintar, Bang. Pintar itu ada parameternya, kayak aku ya. Yang mengatakan aku pintar tapi orang bodoh itu bukan pujian. Dikatai pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian, Bang. Yang mengatakan saya pintar itu siapa? Rektor saya, kaprodi saya, kepala prodi saya, dosen pembimbing, Majelis Ulama Indonesia,
Maka ketika mereka bertemu saya, mereka mengatakan, Kepala Kaprodi kemarin ngajak saya ketemu, kita duduk di kafe. Masya Allah, Umi Rifa ternyata pintar. Bisa jadi pintar itu. Karena yang menilai kepintaran saya itu ya orang pintar sendiri. Rektor saya terkejut. Masya Allah, apa yang Bunda sampaikan itu ternyata sejalan dengan Islam dan pintar. Wah, dibilang saya pintar. Saya diberikan penghargaan oleh MUI sampai saya dapat beasiswa di UMKLA. Gara-gara apa? Karena YouTube saya, salah satu YouTube kristolog yang cukup membanggakan. Dapat beasiswa, Bang. Edis dapat apa? Dapat kolekte dari orang Kristen yang selama ini merasa tersakiti dengan diksi Bang Zuma Unirifa, merasa terpuaskan karena Edis mampu menghujat dan menyakiti hati kami. Gara-gara mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Ya, itu. Jadi apa alasan saya harus diskusi sama Edis? Orang saya naik ke Komadia aja 3 pertanyaan dia saya jawab. 1 pertanyaan saya nggak dijawab ketika saya bertanya, Edis, kalau memang nabiku raja seks gara-gara dia punya 30 kekuatan pria, itu manusia 100% Tuhan yang berkelamin, kuat nggak kelaminnya? Nggak mampu jawab, Bang. Sedih, Bang, saya berharap dapat jawaban akademik terkait tentang kekuatan Tuhan diturunkan. Udahlah diturunkan, nggak dapat kolekte pula saya di situ. Minimal udah dijadikan bahan olok-olok kami umat Islam, kasihlah paus 1 di konten orang Kristen. Haleluya. Si Lina yang ketawa-ketawa, Kristen di bawah. Padahal